saya percaya jauh dalam hati kita yang paling dalam, kita pasti pengen bahwa Tuhannya sama. Setuju? Kita pasti pengen bahwa dari perjanjian lama dan perjanjian baru Tuhannya sama. Tenang, saya juga pengen begitu. Apakah Tuhan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu berbeda? Di mana ada sosok di sebelah kiri dengan judul Old Testament God, Tuhan yang kelihatannya penuh amarah. Sedangkan Tuhan yang sebelah kanan itu New Testament God atau Tuhan perjanjian baru. Dan kita melihat dua kontras, seakan-akan Tuhan itu yang satu penuh amarah, yang satu itu penuh kasih. Yang satu kerjaannya ngamuk-ngamuk melulu, yang satu kerjaannya slow, saudara-saudara ya. Ada seorang tokoh namanya Marcion of Sinope. Dia ini adalah seorang yang hidup pada kira-kira akhir abad pertama dan abad kedua. Bahkan dia ini adalah salah seorang pengajar Kristen yang mengajarkan bahwa Tuhan perjanjian lama dan Tuhan perjanjian baru itu berbeda. Dia mengajarkan satu istilah yang namanya demiurgos. Itu adalah Tuhan perjanjian lama, di mana Tuhan itu adalah Tuhan yang lebih rendah daripada Tuhan yang sebenarnya. Jadi Marcion ini mengajarkan ada dua Tuhan. Tuhan yang pertama Tuhan yang jahat, Tuhan yang baperan, Tuhan yang dikit-dikit menghukum. Lalu kemudian Tuhan yang sejati adalah di perjanjian baru. Ya, itu Tuhan yang sejati. Jadi kalau saudara mulai berpikir sekarang bahwa Tuhannya berbeda, saudara tidak sendiri karena dari dulu sudah ada yang mikir bahwa Tuhannya itu beda. Saudara-saudara ya. Jadi ini berita baik atau berita buruk? Berita baik atau berita buruk, saudara-saudara? Berita baik karena kita nggak sendirian kalau kita berpikir bahwa Tuhannya beda. Tapi saudara-saudara, saya percaya jauh dalam hati kita yang paling dalam, kita pasti pengen bahwa Tuhannya sama. Setuju? Kita pasti pengen bahwa dari perjanjian lama dan perjanjian baru Tuhannya sama. Tenang, saya juga pengen begitu. Cuman saya ingin mengajak saudara-saudara untuk bukan hanya sekadar menerima, mendengar, lalu kemudian tanpa alasan. Saya tidak mau begitu. Saya ingin supaya kita betul-betul akhirnya menemukan dan mengambil kesimpulan dari data-data yang akan saya sampaikan kepada saudara. Dari apa yang menjadi perkataan dari Alkitab kita sendiri. Ya saudara-saudara. Jadi apakah yang menjadi kesimpulannya? Apakah Tuhannya sama atau Tuhannya beda? Saudara-saudara. Nah, jadi saya ingin mengajak kita memeriksa dengan lebih teliti. Mari kita periksa lebih teliti. Kita lihat perjanjian lama apakah Tuhannya baperan. Perjanjian lama apakah Tuhannya penuh amarah. Sedangkan perjanjian baru Tuhannya tuh kayak kakek tua atau kayak oma-oma ya. Kayak ama-ama yang pokoknya cucunya ngapain guling-guling marah-marah. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Apakah begitu Tuhan itu? Saudara, mari kita lihat sama-sama. Apakah Tuhan di perjanjian lama itu penuh murka? Kita lihat dalam Keluaran 34 ayat 6. Saya kira terbaca, kita sama-sama baca saudara ya. 1, 2, 3. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya. Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya dan berlimpah kasihnya dan setianya. Saudara, dalam ayat ini dikatakan Tuhan itu sifatnya adalah penyayang, pengasih dan panjang sabar. Baperan ada? Nggak ada baperan. Loh, tapi kenapa kok Tuhannya baperan? Sebentar dulu ya. Kita lihat di dalam Ulangan pasal 4 ayat 31 sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan Ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Saya akan berfokus membahas aspek teologis daripada Israel. Karena ada banyak orang Kristen itu yang mempunyai pemahaman yang kacau, ya, teologi yang kacau, pemahaman yang kacau, yang akhirnya memandang Israel yang ada saat ini seolah-olah mereka itu sama dengan Kristen, ya, seolah-olah Israel itu Allahnya atau Tuhannya saat ini itu sama dengan yang dipercaya oleh Kristen. Israel tentu tidak percaya Tuhan Yesus. Mereka tidak percaya Allah Tritunggal. Hanya orang Kristen yang percaya seperti itu. Sehingga Tuhannya orang Israel saat ini dengan Tuhannya orang Kristen itu beda.
Banyak orang Kristen terlalu bodoh membedakan ini sehingga kacau sekali imannya. Dan akhirnya nanti ketika menyamakan begitu saja Israel dan Kristen, maka kemudian ketika ada perang, oh itu orang pilihan Tuhan. Tuhan Yesus bela mereka. Loh, Tuhan Yesus bela mereka. Mereka tidak percaya Tuhan Yesus. Engkau bilang Tuhan Yesus bela mereka. Mereka menolak Tuhan Yesus. Mereka tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Lalu engkau teriak-teriak Tuhan Yesus bela mereka. Ini adalah sesuatu kekacauan teologis yang luar biasa. Ya, konteks anugerah khusus Israel tidak mendapat itu, saudara. Itu jelas itu. Israel tidak mendapat anugerah khusus.